RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Manemna Show bercerita di sini. Oke, saya Kakak Frankie Wahel. Kita ketemu lagi di Manemna Show bercerita di sini bersama El Surbatik. Iya, dari Papua Mandiri Sentosa. Iya, baik. Luar biasa ya. Edo, Papua Mandiri Sentosa nih sama El Surbatik nih seperti apa hubungannya nih? Mungkin agak dekat dengan Mike. Oh ya, El Surbatik itu adalah unit bisnis inkubasi unit bisnis pertama yang dihasilkan oleh program pembangunan pemuda Papua dari Papua Mandiri Sentosa. Baik, memang batik saja atau nanti akan menggeluti dunia lain lagi dari Papua Mandiri Sentosa? Kami sedang menginkubasi 4 bisnis unit. Apa saja tuh selain batik? Batik, kami punya LPK, terus kemudian kami punya, ya nanti Mama Nona akan jelaskan, kami punya kelompok usaha menjahit, itu ketuanya sendiri Mama Nona, nanti Mama Nona terus kami sedang mendorong ada satu anak muda, dia punya skill fotografi, jadi kami sedang membangun unit usaha itu lagi untuk ke dalam bidang videografi. Luar biasa ya, jadi beberapa bakat-bakat akan dibina gitu ya oleh Papua Mandiri Sentosa ini. Betul. Baik, nah khusus untuk batik, karena memang kita akan ngobrol tentang batik selatan Papua. Kenapa harus namanya El Sur gitu? Yang kedua, kenapa harus bermainnya di batik dan itu adalah batik selatan Papua gitu, tidak batik secara umum atau nasional? Ya. Ada yang kurang gitu dengan batik kita atau ada yang lebih dengan batik kita? Oke, baik. Kakak Frankie, El Sur itu dari bahasa Spanyol, artinya selatan. Ya kebetulan karena saya belajar bahasa Spanyol jadi saya tahu, dan kemudian kenapa saya memilih bahasa asing karena itu sebagai sebuah branding nama, karena kita punya visi bahwa suatu saat mungkin dia akan harus ada targetnya juga ada di Grand Indonesia atau mungkin dia di Perancis. Kakak Frankie tahu tidak, banyak beberapa dari brand-brand internasional yang namanya nama-nama Perancis tapi yang punya tuh orang India. Malah tidak pakai nama daerahnya sendiri ya. Iya. Jadi mereka memang itu strategi marketnya sih begitu. Oke, artinya mungkin untuk hal seperti itu Edo agak paham gitu ya. Yeah. Jadi menggunakan kenapa tidak salah gitu kan. Arti dari sebuah nama berarti ada harapan di balik itu. Siapa tahu bisa memang go dunia juga ya karena menggunakan nama asing gitu ya. Betul. Terus yang kedua yang mengenai kenapa kita Selatan Papua. Batiknya. Oke. Karena selama yang saya lihat memang motif-motif dari khusus bagian selatan ini kan belum terlalu tereksplor ya. Dan itu yang sedang kami lakukan, dan kami dorong anak-anak muda yang mulai memunculkan ide-ide itu, memunculkan motif-motif itu sendiri begitu. Motif-motif yang lebih modern, yang lebih kontemporer begitu. Baik. Ya, mungkin nanti kita memang tidak bisa ngundang ya sang perancang atau desain motifnya ya, Adik Nobertus bagaimana, tapi pasti nanti ada beberapa hal yang bisa disampaikan juga mewakili dirinya. Nah, Mama Nona sendiri gimana Mama Nona bisa dilibatkan, bisa diceritakan awal dilibatkan ini ceritanya seperti apa gitu Mama Nona? Baik, terima kasih. Agak deket mic Mama Nona. Iya. Awal mulanya saya dilibatkan. Sabar Mama Nona, tasnya sih bisa pegang kan Mama Nona? Ini tas ya? Iya. Iya, tasnya batik juga. Jadi matching ma rok, matching ma sabar dulu sahabat Manena. Ini shawl atau bandana yang saya pakai juga ini motif. Nanti kita kasih tahu ya, tapi rancangan saya dikasih gitu kebetulan. Nah, lanjut dulu Mama Nona. Saya mulai terima kasih juga untuk Papua Mandiri. Waktu itu kan COVID ya. Jadi ini dibangun berdiri di tengah-tengah COVID ya? Iya. Kita mau bilang kasihan juga tapi terjadi masalah ya. Oke. Nah, jadi waktu itu ya pelanggan saya juga kurang kan. Saya juga memang menjahit, tapi waktu itu kurang. Dan kebetulan Pak Edo datang minta untuk saya jadi untuk orang-orang Papua. Emang sebelumnya sudah kenal sama Adik Edo? Belum. Saya dikenalkan lewat Kak Winona. Iya. Waktu itu Kak Winona bilang, Mbak Nona nanti saya perlu. Ya, kapan bisa datang? Sebentar juga bisa. Nah, Kak Winona datang,
ada bilang bahwa nanti Pak Edo mau ke sini, Oke. ketemu dengan Manona sendiri. Jadi waktu itu kan saya juga lagi sepi, dari jahitan. Pak Edo datang tawar dan saya bilang apa salahnya ilmu yang saya punya saya bagikan ke untuk mendidik, membina ibu-ibu asli Papua, orang Papua. Dan waktu itu sudah tanggal 24 Februari, saya mulai bergabung. Februari 2020. 21. 21 ya. Saya mulai bergabung Oke. bersama-sama dengan Papua Mandiri. Dan di situ saya mulai melatih. Waktu itu ibu-ibu memang waktu saya Ini langsung masuk di bagian yang itu yang Menjahit. Iya, melatih pelatihan menjahit itu ya. menjahit, ya. waktu itu langsung saya lihat, waduh, ini ibu-ibu bisa tidak? Ya, Ya, ada tantangan ada sebenarnya. tantangan buat saya bilang. Tetapi puji Tuhan, karena niat saya baik untuk orang asli Papua di sini, itu orang ibu-ibu orang Asmat. Saya terangkat juga mereka belum mengerti. Oh, Ya. oke. Tetapi saya mulai bisa pelan-pelan. Pelan-pelan. Apa yang saya harus bikin untuk ibu-ibu ini? Menjahit gampang bagi Mama Nona, tapi ngajarin orang jahit ini susah ya, lebih susah ya. Oke. Ya. Kan mereka Jadi, belum pernah sama sekali. Belum pernah. Oh ya. Ya. Saya datang, saya lihat wah, semua alat komplit. Ah, Tetapi yang mau diajar ini bagaimana? Ternyata. SDM-nya ya. Ya. Nah, sudah saya pelan-pelan. Saya mulai hari pertama, saya mulai belajar mereka untuk terap mesin. Oh, mesin jahit, trap. Mesin jahit ya, terap. Oke, sudah sangat bukan dasar lagi, di bawah dasar. Kalau Di kita masih bawah, bisa ya. mengandai-andai ya. Ya. Oh ya. Tapi puji Tuhan, mereka sudah bisa Oke. terap mesin. Saya sudah merasa bersyukur. Oke. Saya bersyukur dan mulai belajar pertama saya ajar mereka buat kantong. Yang gampang. Kantung. Ya. Kantung. Kantong kolekte. Kantong macam Oh, gini. Kayak kantong tas gini ya. Tas, ya, Kantong ya. pinang itu. Oh, kantong pinang. Mungkin kalau bikin kantong pinang lu semangat karena bikin tuh dorong punya. Iya. Ya. Oke, strateginya seperti itu ya. Semangat betul mereka. Sudah bisa menjahit. Oke. Mereka saya mau ajar ke lain lagi. Mereka bilang, "Ibu, kita jahit ini dulu." Oke. Jadi harus sabar mengikuti mau Sabar mereka. ya, kita melatih mereka tuh dengan Berapa orang saat itu? 10 orang. Wih, lumayan itu ngajar satu aja repot ya, apalagi ngajar 10. lebih dari 5 ya. Ibu ini bagaimana? Ibu ini bagaimana? Lari ke sana, lari ke sini. Nah, tapi sabar. Oke. Saya bilang terima kasih Tuhan, saya sudah bisa ajar mereka, sudah bisa terap mesin, sudah bisa jahit kantong. Itu kita berapa bulan ya Pak Edo? 6 bulan. 6 bulan. Itu dari pelan-pelan saya mulai jahit. Yang gampang dulu, Iya. bikin celana. Oh, celana pendek. Pakai karet. Oh, pakai karet. Ya, mereka semangat. Semangat. Saya bilang terima kasih Tuhan. Ini jahitnya di mana? Di tempat rumahnya Mama Non. Tidak. Oh, di kantornya. Di kantor. Di mana sih kantornya, Dok? Di Jalan Cemara. Jalan Cemara. Jadi ada Oke. tempat khusus untuk khusus untuk Luar menjahit. biasa ya. Oke. Lama-lama naik, bikin rok. Mm-mm. Bikin rok habis, baju. Baik. Bikin pola, mereka bilang. Saya bilang walaupun mereka sekolah tidak sampai, ya, Tapi bisa. mereka bisa paham gitu ya. Orang Papua harus bisa. Oke. Itu tujuan saya. Gitu. Dan saya terima kasih juga untuk Pak Edo. Betul. Karena dengan Papua Mandiri bisa panggil orang-orang Papua. Dan selama saya di sana bergabung dengan mereka, dengan Pak Edo Dora, itu yang datang melatih itu orang Papua semua. Ini dari daerah mana? Papua mana sih daerah? Banyak ya. Macam-macam. Asmat, Kalau menjahit itu khusus kita Khusus. Marin. komunitas masyarakat Asmat. Kalau yang anak-anak muda semuanya. Semuanya. Khusus selatan. Jadi ya anak-anak Marin ada. Sekarang sudah berapa Mama Nona punya anak? Saya punya Anak didik ya? ada 10. 10 itu ya. Oke. Sudah bisa apa? Sudah bisa menjahit sendiri. Wes. Ya, itu yang saya bersyukur untuk. Jadi sudah bisa jahit baju seperti yang ini seperti ini. Mereka bisa salah jahit. satunya ada karya mereka Ada. juga. Ya. Mama Nona itu nggak sampai setahun bisa loh orang jadi seorang penjahit itu nggak gampang itu. Artinya nggak gampang dari segi gimana cara mengajarnya, bagaimana melihat kekurangan mereka di mana, keterbatasan di mana, tapi itu dijadikan sebuah strategi cara-cara lain untuk mereka cepet gitu bisa ya. Jadi setiap malam itu saya tidur,
saya berpikir apa besok ini saya harus bikin apa untuk Edo kok mereka. bikin repot orang tua saja. Ini kalau mau bilang-bilang tuh. Tapi semua nggak tahu. Tidak, karena memang Iya. hobi, passion Iya. ya. Hobi yang dijadiin sebuah pekerjaan itu memang Iya. nikmat ya Mama Nona ya. Oke. Tapi Mama Nona sendiri kelahiran di sini atau di Ambon? Kelahiran Merauke. Oh, kelahiran di Merauke Kepi. di Kepi ya. Jadi memang sebenarnya sama saya, kita orang Merauke Iya. ya. Cuma darahnya yang bukan asli dari sini ya. Jadi memang betul-betul kecintaannya tuh betul-betul totalitasnya ada ya. Baik, luar biasa. Nah, untuk membuat sebuah motif karya kayak mungkin kita ke Mama Nona dulu Edo ya. Iya. Kayak saya pakai bandana atau shawl, kemudian ada tas, mungkin beberapa model-model baju itu bagaimana Mama Nona melihat supaya orang tidak hanya mencari batiknya juga tetapi sebuah rancangan busana gitu. Itu gimana Mama Nona? Iya. Selain kita Agak dekat lagi Mano dengan mic. selain batik, kita harus bikin bagaimana caranya. Oke. Kita kombinasi kainnya toh supaya bisa menarik. Oke. Seperti ada yang lain sudah laku ya Pak Edo. Iya, banyak yang laku Banyak kemarin. yang laku kemarin. Sudah laku, malah dari Asmat pesan langsung ya. Iya, dari Kepi kemarin. Kepi, Satu sekolah. Satu sekolah. ya. Baru dikirim kemarin. Seragam sekolah. Ya, seragam. Iya. Waduh. Sekolah-sekolah lain kalau bisa ikut ya. Iya. Iya dong. Masa Kepi iya Merauke nggak ada sih, gitu kan? Yang deket-deket lah. Ya. Ya kayak. Jadi saya berharap untuk anak-anak muda, selain mama-mama Papua yang sudah saya latih, saya punya kelompok ya, dan kelompok kami ini sudah terdaftar di pemberdayaan perempuan. Oke. Iya. Dan mungkin dalam waktu dekat kita dapat bantuan juga dari Dinas terkait ya, Iya, untuk dinas pembinaan terkait. gitu Iya. ya. Mungkin akan lebih ada target-target orang yang lebih banyak lagi Iya. mama-mama Papua Iya. yang dibina ya. Iya. Dan juga di sini saya menghimbau untuk para pemudi ya. Kalau pemudi. bisa, penjahit anak muda juga. Ya, Iya. kalau bisa. Mungkin dari dia tamat SMP dia tidak bisa melanjutkan, atau tamat SMA dia belum bisa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya minta kalau bisa, mari bergabung dengan kami. Sudah buka pendaftaran juga, pendaftaran untuk kursus menjahit. Khusus perempuan saja. Iya. Kalau ada laki-laki mau daftar bagaimana? Boleh juga. Boleh juga, Oh, boleh bisa. juga. Oke. Baik, Ya. baik. Jadi welcome ya, siapa saja boleh ya. Artinya menciptakan ekonomi yang mandiri, Iya, betul. tidak tergantung Betul. kesejahteraan Iya. juga pengaruh, kreativitas juga terasa ya. Betul. Tapi Mama Nona sendiri ada merasa tidak bedanya sebelum bergabung dengan Papua Mandiri Sentosa sama sebelum dulu yang rutinitasnya cuma Ya. menjadi penjahit biasa. Artinya penjahit biasa nih menjahit aja gitu setiap ada yang pesen baju dari instansi. Tapi setelah bergabung menjadi bagian dari Elsyur Batik atau Papua Mandiri Sentosa nih ada nggak beda yang Memang dirasakan? ada beda. Kayak gimana bedanya? Contoh. Saya merasa bersyukur walaupun saya bisa menjahit sendiri ya, tetapi saya bisa berbagi juga. Oke. Saya bisa berbagi khusus untuk orang-orang asli Papua. Tidak pelit Mama-mama. ilmu ya. Ya, saya tidak. Ada regenerasi Ya. yang diciptakan. Jadi saya tidak mau ilmu yang saya dapat dia pendam. Dia pendam. Jadi saya berbagi. Baik. Berbagi supaya orang Papua juga bisa menjahit. Harus Karena di Merauke ini yang menjahit rata-rata. rata-rata pendatang kan, Ya. mayoritasnya pendatang. Artinya bukan asli dari. Pulang asli dari Berarti itu Papua. kerinduan Edo juga sebenarnya sampai. Iya. Jadi saya minta kalau bisa mama-mama yang saya sudah ajar juga kalau bisa ada yang berminat datang bergabung di Papua Mandiri. Betul. Ya kita sama-sama di situ saya kasih latihan. Oke. Ya supaya mereka juga bisa. Baik. Luar biasa. Artinya memang ada regenerasi tapi asli dari Papua ya. Ya. Itu menjadi kerinduan juga untuk Edo dan juga mungkin Mama Nona sendiri. Selain baju apa saja Mama Nona yang dibikin? Kayak ini kan ada rok Ya, atau memang ada juga kita bikin tempat untuk derma. derma. Ya. Oke. Ada untuk derma itu Kantong Kantong, ya. kolekte, Ya. kolekte namanya ya. Ya, Nah, kantong kolekte. kolektor itu ada. Kita kemarin bikin 12. Iya. 12. Ya, 12. Sebenarnya dalam bentuk apapun bisa ya. Contoh kayak Bisa. macam saya laki-laki jas juga bisa, hanya dikombinasi dengan batik khasnya Elsyur, Elsur gitu ya. Bisa. Kayak yang saya pakai ini apa kayak shawl kayak Iya, begini iya. juga. Ya, Mungkin bisa. bisa apapun sebenarnya bisa Semua ya. bisa. Itu inovasi kreativitas Ya, ya. bisa.
tas juga ini keren. Kita bisa matchingin gitu ya antara baju, roll atau tas. Jas gitu, jadi fashionable gitu jadinya ya. Oke, luar biasa Mama Nona. Artinya ini juga menjadi bagian dari pembangunan sebuah daerah, bukan dari segi infrastruktur, tapi pembangunan dari sebuah apa ya, kita bilang sebuah karya, menunjukkan bahwa kota itu maju, kota itu berkembang gitu kan. Banyak pilihan itu semakin menunjukkan perkembangan itu ada dan tercipta. Edo, masalah batik ini kalau kita lihat ini ada warna merah. Kalau saya memang suka biru ya. Saya terima kasih, saya tidak bawa bajunya ya sahabat Manemna. Tapi ada di rumah gitu. Kain biru ini ada motif, kalau saya tidak salah, daun anggin ya. Kemudian yang saya pakai juga ini shawl, ini adalah bibit sagu. Jadi dia punya motif dan punya cerita gitu. Dan ini dirancang oleh adik kita Nobertus Abagaimo yang memang saat ini ada di Kampung Matara ya. Agak sulit untuk datang ke sini, tapi kita berharap bisa dengar motifnya apa saja dan apakah memang ada tuntutan harus berapa motif gitu? Oke. Jadi ceritanya waktu saya dengan adik Nor, ketika kita mau memilih untuk motif seperti apa, kan kita mungkin ada sedikit, maksudnya kita menghormati ada tertentu yang kita tidak boleh menggunakan simbol-simbol. Oh iya, mereka lebih paham. Iya, oke. Jadi terus saya bilang sama Nor, Nor, coba aku kembali ke kau punya pengalaman masa kecil ketika aku ada di kampung. Kembali ke situ dan coba berjalan-jalan menyusuri kau memori-memori yang paling indah seperti itu. Nan, apa yang kau ketemu dalam pengalamanmu itu yang kau angkat di dalam kau punya gambar. Nah, jadi sebenarnya semua motif ini menceritakan pengalaman masa kecilnya dia ketika dia mungkin sedang berjalan-jalan di dusun mencari hewan buruan, seperti contoh macam apa namanya ini yang tali kendondong hutan itu. Dia ketemu mungkin pohon kendondong. Kan jadi ya ceritanya dia itu waktu itu dia mungkin mau pasang jerat atau ini apa cari hewan buruan di tengah-tengah hutan itu dia ketemu tali kendondong hutan ini seperti begitu. Jadi membuat motif berdasarkan pengalaman ya. Apa yang dijumpai gitu apa yang dia jumpai. Jadi memang kita bergeser dari yang agak sakral, simbol-simbol yang sakral, tapi tetap tidak lepas dari kehidupan yang ada di selatan Papua sini, terutama khususnya pengalaman-pengalaman masa kecil yang indah. Dan itu memang bisa dijadiin motif ya? Bisa. Dan dia terjemahkan ke dalam bentuk kaligrafi, misalkan seperti yang warna hijau ini kan trompet. Ini sebenarnya sekilas kalau kita lihat itu tifa. Kalau yang nonton di akun Facebook Manemna nanti tahu nih atau nanti bisa nonton ulang kita upload lagi ya. Kalau sekilas ini tifa, tapi sebenarnya ini trompet tradisional dulu suku Yakai. Yang kemudian dia bikin dalam bentuk kaligrafi, bentuk gambar ukirannya, seperti begitu. Jadi dia menerjemahkan gambar bentuk yang sebenarnya dia konversi ke dalam bentuk kaligrafi seperti begini, supaya dia jadi kelihatan batik begitu. Oke. Berarti harus sudah tahu gimana standar sebuah motif itu batik dulu. Setelah itu baru dibawa dengan contoh kedondong, tapi apa kedondong namanya tadi tuh? Tali kedondong. Tapi tali kedondong tidak asal tali gitu, tapi memang tali yang memang masuk kategori batik itu memang Adik Norbertus dia paham dia bisa ya. Dikonvert itu ke semua. Baik, berarti ada tali kedondong hutan. Kemudian ada apa lagi? Ada bibit sagu. Bibit sagu yang sial yang saya pakai ini bibit sagu. Oke. Terus tinggal bibir sagu yang belum kita bikin ya. Bubur sagu. Oh, bubur sagu. Oke. Oke. Kemudian itu daun anggin. Nah, ini baju kemeja saya daun anggin ya. Daun anggin sama apa? Ini sisir bambu betul, sama sisir bambu. Terus yang warna hijau tuh tadi trompet suku tradisional, yang merah ini lintah. Nah, lintah ini punya cerita sendiri menurut. Kayak baju yang di belakang ya. Kaligrafi ini sudah dalam bentuk kaligrafi ya. Jadi dia tidak bentuk lintah sekali. Nah, menurut Norbertus ada filosofi orang suku Yakai bahwa lintah ini dokter.
Oke. Karena dia menyembuhkan sebenarnya, dia mengeluarkan darah yang dia menghisap darah yang kotor sebenarnya. Sebenarnya ya, lintah bisa. Jadi konotasinya positif kalau di sini lintah itu. Bukan lintah tuh hewan cacing atau yang menakutkan. Bukan, apalagi lintah darat. Oh, bukan. Emang yang darat-darat itu tidak baik, buaya darat, lintah darat gitu. Bagusnya dibikin lagi buaya apa gitu motifnya. Buaya darat. Aduh, sayang sekali kalau adik Norberto ada di sini, mungkin kita bakal lebih ini ya. Cuma memang mungkin ke kesempatan berikut. Dia sudah sekarang berkarya setelah dia dengan kita, dia berkarya membantu lebih banyak lagi masyarakat. Dia jadi di kampung-kampung. Umur berapa sih adik Norbertus Abagaimu ini? Sekitar 20-an kalau tidak salah. Masih sangat muda ya. Saya tersinggung nih yang lebih tua tapi belum bisa membuat sebuah karya gitu ya. Tapi justru itu menjadi motivasi untuk sesama anak-anak Papua ya. Betul. Artinya harus bisa memberikan sebuah kontribusi dalam hal karya gitu ya. Dan apakah rencana ada motif-motif lain lagi, apa mungkin ini kan motif yang baru 5 yang umum ya? Yang umum. Apakah ada masih ada motif yang memang disimpan itu khusus untuk pelanggan-pelanggan tertentu atau memang dijual khusus karyanya, motifnya tidak tidak umum gitu? Jadi sudah ada. Ada. Kemarin itu ya ya syukur ada ibu-ibu PWKI Kabupaten Merauke, Ibu Pendeta Mole kalau lagi nonton. Jadi mereka pesan khusus untuk seragam resmi PWKI ini apa? Persatuan Wanita Kristen Indonesia. Oke, Ibu Pendeta. Iya. Jadi PWKI sendiri pesan seragam batiknya itu di kita. Jadi kita yang bikin motifnya. Ibu Pendeta Mole, Rene Mole. Iya. Siapa? Ibu Pendeta Mole. Ibu Helen Mole. Iya. Ibu. Pendeta tuh. Pendeta Mole. Mole. Okay. Marga Mole. Iya. Jadi jadi kita sudah bikin untuk mereka gitu. Kita bikin. Jadi seragam. Iya. Organisasi gitu ya. Iya. Jadi desainnya tuh lebih khusus Merauke. Berarti. Khusus. Jadi boleh kita meminta sebuah rancangan khusus di luar dari ini. Iya. Bisa ya, bisa. Minta eksklusif mungkin kayak dari kantoran, saya nggak mau model 5 ini, ada nggak model lain tapi punya kami saja gitu, tidak boleh dijualkan motif itu bisa ya, tinggal atur damai aja. Bisa. Oke. Dan kami ada beberapa stok yang nanti kan kami keluar tahun depan. Ada batasan tidak jumlah harus diproduksi berapa banyak baru motif itu khusus? Ada. Karena sebenarnya tagline kami kan sebenarnya premium dan eksklusif ya. Jadi kami tidak akan produksi dalam jumlah yang sangat banyak. Oke. Jadi satu motif itu kami paling banyak kasih keluar itu 200-300 meter saja. Supaya menciptakan kesan eksklusif. Berarti dan juga tidak akan mati ide juga ya. Iya. Arti ada motif baru lagi yang unik ya. Dan salah satu kenapa premium, karena kain batiknya kami cuma satu level di bawah sutra. Satu level di bawah sutra itu berarti masih bagus. Sangat bagus. Ya ini bagus ini. Iya. Oke, masih nyaman dipakai juga ya. Iya. Apalagi kayak kita laki-laki lengan panjang masih tetap nyaman ya. Dia dingin di kulit. Sudah banyak sih kesaksian. Maksudnya testimoni itu udah banyak. Ya. Kemarin kami baru seperti yang tadi saya bilang, kemarin baru kami kirim satu SD negeri Oba di Kepi. Ibu Iren, terima kasih kalau Ibu Iren nonton. Ya, kami sudah sampai kirim ke Belanda juga. Ke Belanda juga sudah? Ya, sudah, kami udah kirim Belanda. Mama Nona, saudara-saudara di Belanda sana kan? Ya. Oke, baik. Sampai di Belanda. Sebenarnya targetmu apa, Edo? Membangun Elsur ini, apakah memang harus ada instansi atau sekolah atau sebuah komunitas yang memang bisa dipesan khusus atau apa? Maksudnya target dalam hal harapan sebenarnya dengan adanya karya batik ini kan juga mempromosi budaya dan melestarikan, merawat budaya sesuai dengan obrolan kita kan, merawat identitas Selatan Papua lewat batik. Baik, jadi sebenarnya yang paling awal sekali sebenarnya awal mulanya itu dari Papua Mandiri. Kami mau, karena kami adalah Papua Mandiri, jadi kami mau mandiri dulu. Nah, terus kemudian kami cari ini unit usaha apa yang akan kami bangun untuk di suatu saat nanti dia akan mensupport program-program sosial yang dilakukan oleh Papua Mandiri. Sejalan dengan waktu, jadi ini ngalir begitu. Jadi kita ketemu talenta-talenta anak muda baru. Jadi bisnis ini usaha ini dibuka berdasarkan minat dan bakat yang kami ketemu di sepanjang proses itu berjalan. Makanya lahirlah Elsur Batik. Terus kenapa kemudian kami pilih Elsur Batik? Karena batik itu dia punya ketersinggungan antara fashion dengan budaya. Sama budaya. Dan budaya itu pasti kita bicara soal identitas. Fashion pun juga artinya minatnya banyak. Betul sekali. Berbicara budaya juga fashion dengan budaya akan semakin cantik gitu. Betul. Menarik.
cara kita menunjukkan identitas kita bisa lewat fashion sebenarnya. Fashion itu menunjukkan identitas kita. Jadi kita menggunakan batik, kita sedang menunjukkan kita punya identitas. Baik. Seperti itu. Masih ingat mana-mana aja yang sudah menggunakan hasil karya dari Elsur Batik disebutkan, yang ingat saja. Ini juga menjadi motivasi untuk yang lain. Ayo dong gitu kan. Iya. Mungkin instansi Pemda atau mungkin perusahaan-perusahaan yang memang bisa memesan dalam jumlah yang banyak sebagai ucapan terima kasih. Oh iya. Saking banyak nih lupa nih. Yang paling pertama kami kirim itu ya pejabat tinggi beberapa yang di Jayapura. Itu keluarga gubernur sendiri, terus yang beberapa pejabat tinggi di Jayapura itu pertama, terus habis itu di Belanda itu kemarin tuh ada pasar, biasanya setiap tahun tuh ada pasar malam yang dilakukan di Belanda, jadi kemudian mereka minta dan kita kirim sekitar berapa ratus meter ke sana, terus ada sampai di Timor NTT. NTT, iya. Timor Leste. Iya, bukan di NTT, di Atambua. Di Timor ya, iya, Atambua. Iya. Malah di Atambua tuh sudah laku 100 meter dan mereka bangga pakai batik Papua. Oh, iya. Itu yang paling jauh-jauh itu. Sampai di Jakarta Yang juga. bukan orang Papua aja bangga pakai batik Iya, Papua. Bagaimana kita di sini ya? Di Jakarta kami juga Kayaknya bagusnya dibikin seragam batik Papua harus pakai kain dari Elsur pula ini rancangan Iya, Mama Nona kayaknya. Iya. Apalagi kan sebenarnya Papua juga ada hari khusus kan, hari batik Betul. dan sebagainya. Kalau bisa memang kenapa kita tidak mempromosi, Iya. sama-sama merawat kan batik kita sebagai identitas selatan Papua ya. Artinya ya kita berharap jadi provinsi. Kalau jadi provinsi kan kita harus punya sedikit bukan idealisme, tapi kita punya kekuatan yang harus kita tunjukkan bahwa Selatan Papua juga punya sebuah karya dan bisa diberdayakan anak-anak Papua, perancang-perancang dari Papua yang nanti dihasilkan oleh anak didik Mama Nona ataupun juga Norbertus dan teman-temannya nanti lainnya ya. Kayak gitu ya. Oke. Saya ke Mama Nona dulu, Mama Nona. Mama Nona berarti aktivitas menjahit biasanya gimana nih, Ma? Tetap berjalan. Tambah banyak nih. Masih COVID jadi. Oh, masih COVID ya. Jadi Tetap COVID berjalan. tetap berjalan ya. Oke. Nah, Mama Nona tadi kan sempat bilang mengajarkan ibu-ibu Papua kan sudah bisa sampai membuat baju dan sebagainya. Kalau mereka sudah bisa semua, apalagi yang mau diajarkan gitu artinya? Ada inovasi baru, tidak harus membuat yang lebih tertantang lagi atau memang mencari bibit-bibit baru lagi atau seperti apa nih Mama Nona sebagai apa koordinator ya? Iya, Ketua kelompok ya untuk memamai jahit, tukang jahit, penjahit. Iya, ini sementara ini ada mama-mama yang lagi hamil. Jadi kami ada liburkan dulu. Nanti setelah ini agak dekat Mama Nona. Iya. jadi setelah ini Setelah hamil. Iya. Setelah melahirkan maksudnya. Langsung kita kumpul lagi dan kita mulai lagi. Kita bikin yang lebih penuh tantangan juga. Penuh tantangan. Ya. Berarti Mama Nona anggap tantangan ini masih kecil ya. Masih Iya, kecil bisa. Harapan terbesar Mama Nona apa nih? Bergabung di Elsur. Harapan saya semoga Papua Mandiri ini tetap maju, berkarya untuk orang asli Papua. Oke. Dan saya juga sebagai ketua kelompok, saya mengharapkan untuk ada mama-mama lain lagi yang bisa seperti Mama Nona. ya. Bila Seperti perlu saya. minta maaf, tanda kasarnya jadi saingan itu lebih bagus. Tandanya melahirkan regenerasi. Artinya saingan dalam hal kalau Mama Nona mungkin sudah semakin tua kan. Jadi saya mau mengajar ini bukan untuk kita yang pendatang ya. Oke. Saya mau mengajar, mau memberikan saya punya ilmu ini khusus untuk orang-orang mama-mama asli Papua. Artinya mungkin nona-nona ya. Nona-nona khusus Ya, ya. nona-nona yang belum dapat pekerjaan. Mari bergabung. Kami ada buka pendaftaran. Oh, sudah bukan? Lagi buka? Ya, ada Oke. buka pendaftaran. Caranya? Caranya, mama, nona-nona ya. Daripada duduk nganggur di rumah, mari bergabung dengan kita. Dan ini kursusnya 3 bulan dasar, 5 bulan terampil. Oke. Dan dia punya harga 1 bulan tuh 4,5, tapi sudah terima bersih. Sudah terima bersih. Jadi mereka datang kosong, Oke. mereka tinggal menjahit, semua sudah ada. Datang kosong nih tidak perlu dengan perlengkapan Perlengkapan menjahit apa-apa, gitu ya. ya. Termasuk meteran yang Mama Nona ada kalungkan juga itu. Ya,
Ini sudah semua kita siap. Wis. Dan selesai itu, kalau mereka ikut 3 bulan dasar, mereka keluar ada sertifikat, dapat sertifikat. Jadi tidak cuma-cuma. Baik. Snack pun kita tanggung. Jadi mereka datang tinggal ini mau praktek. Bawa badan saja. Bawa badan. Bawa ya. badan saya. Mau praktek. Tidak usah pun, bawa kain juga, bawa badan Bawa badan saya. saja. mau praktek. Heeh. Sudah kita siapkan kain. Kain, bahan dan alat ada alat ya. Semua kita sudah siap. Itu oke. Dapat 150 Baik. Itu per bulan. per bulan. Jangan merasa bahwa jangan mendengar 450 mahal. Iya. Tetapi ilmu yang mereka dapat, mereka bisa kembangkan Iya. untuk usaha mereka dan juga Lebih lebih menguntungkan daripada dana yang dikeluarkan untuk belajar ya. Iya, itu. Oh, ya, Dan itu oke. juga mungkin untuk mereka punya hidup hari-hari. Ah. Kalau mereka sudah selesai itu, Mm-mm. dan juga mungkin untuk bisa membiayai Ya, sekolah, sekolah, anak. betul ya, itu dia kemandirian ekonomi ya. Iya. Ini juga bagian dari solusi untuk tidak ada ketergantungan untuk menjadi ASN, tidak ada Iya. ketergantungan untuk dari orang lain, tapi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang sebenarnya tuh kita punya talenta, kita punya bakat yang bisa Saya mulai diasah. belajar menjahit. Sebenarnya memang punya Bakat. ya. Cuman waktu itu saya waktu mau menjahit, saya masih pakai baju saya tindis di atas kain. Baru gunting. Tetapi begitu Gratia buka pendaftaran kursus, Mama Nona dan saya terlibat. terlibat di situ. Saya Itu masuk tahun berapa tuh Mama Nona? Betul, Itu cukup lama ya, 90-an, 94. 94 ya, Iya. sekitar gitu ya. 94 97. Kakak Frankie masih main kelereng itu Iya. mungkin. Belum lahir. Oh, Pak. Bisa ditebakkan umur saya berapa sahabat Manemna? Baru 18. Iya. Jadi sampai sekarang. Oke, luar biasa ya. Tapi kalau Edo sendiri gimana sebagai owner atau inisiator? Bangganya pasti ada ya. Kayak gimana sih sebenarnya? Atau memang masih ada target-target lain lagi? Oke, kalau sekarang kami bangga karena yang paling pertama adalah belum sampai genap 2 tahun kami sudah melahirkan satu unit bisnis, satu unit usaha yang modelnya bisa untuk kemandirian masyarakat asli Papua di sini. Itu jadi dia bertumbuh pelan-pelan seperti itu. Kalau untuk target ke depannya banyak. Dan kami akan buka sebanyak mungkin unit-unit usaha baru yang nantinya akan dikelola bukan oleh kami, tapi akan dikelola oleh orang-orang anak-anak yang datang kepada kami. Jadi kami memang menyediakan fasilitas dan pendampingan saja. Untuk mereka melanjutkan Betul, nanti ya. nanti mereka akan melanjutkan. Supaya mungkin Edo atau Mama Nona punya menciptakan yang baru lagi. Ya, betul. Wadah yang baru lagi Iya. dan itu akan semakin besar ya. Betul. Dan itu menjadi berkat untuk anak-anak Betul. orang Papua Iya, ya. betul. Jadi berarti diharapkan melalui Papua Mandiri Sentosa atau El Surbatik ini Kita ada memandirikan memandirikan ya. orang asli Papua. Orang asli Papua seperti Iya. itu. Oke, sebelum kita jeda lagu ya, satu lagu mungkin Selatan Papua. Mama Nona kalau bikin satu baju begitu berapa lama sih sebenarnya? Butuh waktu berapa lama? Kayak baju yang lagi dipajang lah di belakang ini. Itu bisa 1 hari. Hah? Iya, betul. Saya juga heran. Iya kan? Iya, bisa 1 Saya hari. lihat saya bingung nih bikinnya pulengan duluan kah di leher duluan Iya. kah di pinggang. 1 hari Mama Nona. 1 hari ini berapa jam? 24 jam atau gimana? Tidak sampai. Kalau saya biasa Ada lihat tidak saksinya. sampai. Oh iya kah? Ada saksi. Iya. Makanya saya berani bilang kalau ada yang Kak mau beli batik mau yang sudah langsung jadi, sudah Kak. Yang mau langsung jadi. Berapa lama? 1 hari jadi. Karena saya tahu Mama Nona bisa bikin 1 hari jadi. Betul ya. Iya. Jadi 1 hari jadi. Berarti kalau 1 hari bisa berapa baju sudah kalau gitu? Bisa 2 3. 2 3. Kalau rok, kalau menjahit rok bisa 5. Lebih banyak lagi. Lebih banyak karena memang Iya. tidak seribet ini ya. Bikin baju kan mungkin banyak yang ini, kalau rok kan mudah ya. Mudah. Apalagi sial yang saya ada pakai nih. Iya. Ini tinggal apa? Ini malah lebih banyak, lebih mudah ya. iya. Mudah. Oke, baik. Kita jeda lagu boleh ya? Karena Oke. saya dengar-dengar juga El Surbatik nanti terlibat dalam pameran ya. Ya. Kegiatan sebuah pameran, kayak gimana pamerannya? Jangan kemana-mana, tetap di Manemna Show merawat identitas Selatan Papua lewat batik bersama El Surbatik.
Show. Manemna Show bercerita di sini. Iya, merawat identitas
selatan Papua ya lewat batik. Memang ini sesuatu yang butuh konsisten. Bagaimana kita juga tidak hanya merawat saja tetapi juga bagian dari memperkenalkan. Karena kalau dengan merawat terus maka banyak orang yang semakin tahu kalau Papua, selatan Papua itu juga punya identitas melalui sebuah motif gitu kan. Dan motif itu juga akan terlihat cantik dengan sebuah karya desain busana, kostum dan sebagainya. Nah, Edo, pameran pun juga nanti yang terlibat bagian dari untuk bagaimana membuktikan kalau selatan Papua juga punya motif, punya karya dan itu terbaik, bukan baik ya, terbaik yang nantinya akan ditunjukkan. Pameran seperti apa dan di mana tuh nanti, Dok? Jadi begini Kakak Frankie, ceritanya saya baru saja kemarin ditelepon sama dinas pariwisata Kabupaten Merauke. Bahwa dari Dinas Pariwisata Provinsi akan membuat pameran nanti minggu depan. Dan syukur kami adalah salah satu yang terpilih dan nanti akan diselenggarakan di salah satu tempat perbelanjaan terbesar di Merauke yang ada Jalan Raya Mandala minggu depan. Kayak gitu. Jadi ya mungkin lewat sini juga berterima kasih kepada Dinas Pariwisata Provinsi Papua dan Dinas Pariwisata Kabupaten Merauke sudah kasih kami kesempatan sekali lagi karena ini yang kedua kali Kakak Frankie. Kemarin UMKM kami juga ikut dan sekarang kami juga diikutkan lagi begitu. Berarti ada kepercayaan ya? Iya, ada kepercayaan karena mungkin mereka melihat apa hasil rancangan? Iya, ide kami itu kuat begitu. Baik. Kan konsisten juga serius. Kan ini Kakak Frankie, kan ada banyak cara bagaimana kita membranding diri tapi juga membranding kota kita. Nah, mungkin Dinas Pariwisata melihat bahwa El Sur Batik punya potensi untuk membranding kota Merauke. Bahwa kalau kau ke Merauke, kau belum ke Merauke kalau kau tidak pakai El Sur Batik. Jadi karena ada motif khas selatan Papua itu jadi atau Merauke itu ya. Dia menjadi identitas untuk kota Merauke. Potensinya di situ mungkin ada. Itu yang mungkin dilihat oleh Dinas Pariwisata. Kayak begitu. Dan itu membuat Edo dan Mama Nona dan semua teman-teman di El Sur Batik ya semakin termotivasi ya untuk tidak sampai di sini saja ya. Tetapi ada gagasan-gagasan baru, ada karya-karya baru. Itu kapan rencananya? Minggu depan. Jadi mungkin setelah dari sini saya dengan Momono kita sudah sibuk-sibuk bikin beberapa contoh lagi yang nanti akan kami kasih tampilkan. Titik kegiatannya di mana tadi? Jalan apa tadi? Di Mandala. Di Jalan Raya Mandala. Pokoknya ada salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Merauke. Nanti kita bikinnya di situ. Siap. Rencananya begitu yang saya dengar dari dinas. Ditunggu saja pasti nanti ada informasinya ya. Betul, ya. Pasti akan heboh. Baik. Nah, kalau ini kan sudah dipajang nih. Ini berarti dijual nih. Yang dipajang nih dijual nih ya. Iya. Dijual. Oke. Untung saya belum punya istri atau cewek. Kalau tidak saya langsung beli. Bisa tetangga. Oh, tetangga ya. Jangan. Teman kerjaan gitu. Enggak. Oke. Berarti sudah ada produk yang dijual. Berarti ada toko dong? Iya, ada. Di mana? Di Jalan Cemara. Jalan Cemara itu base campnya kami itu kantor Papua Mandiri. Di sebelahnya itu ada toko kami, toko El Sur Batik, sama tempat penjahitannya di situ juga, semuanya di situ. Oh, lengkap. jadi kalau datang ke toko bisa langsung minta jahit pakai kain yang dipilih juga bisa. Ya, bisa. Itu ada batas waktu tidak, Mama Nona? Artinya ya tergantung banyak orderan juga ya. Oh, jadi tidak hanya beli baju yang sudah ada atau beli kain saja, tapi beli kain yang mau dijadiin baju juga bisa. Langsung beli kain, ukur di Mama Nona, bisa ditunggu. Oke, cepet sekali ya. Nah, begini-begini nih yang bikin kita jadi harus siap baju khusus untuk Natalan nanti. Iya, itu. Apalagi pakai kompakan sama satu keluarga. Atau mungkin nanti ada yang mau nikah di 2022 gitu kan, bikin baju seragam panitia atau seragam keluarga. Pesan jumlah banyak kayaknya bisa dia. Bisa. Pakai batik gitu ya. Oh, aduh, ini jadi membuat kita jadi terbuka juga. Kita wawasannya juga jadi terbuka untuk masalah fashion gitu ya. Oke, alamat persisnya di mana di Jalan Cemara nih, Dok? Di Jalan Cemara. Jangan bilang dekat pohon mangga tuh, banyak pohon mangga juga tuh. Iya, di situ. Itu pohon mangga yang mana nih? Pas kalau di depan Mes Cahaya Intan. Mes Cahaya Intan ya. Depan Mes Cahaya Intan itu ada pagar hitam tinggi
pagar hitam besi tinggi di situ. Ada namanya Ada juga nama ada. juga di Nama Oh, di ada situ. papan nama ya? Ada. Sebelah kiri atau sebelah kanan kalau dari Brawijaya sini sebelah kanan. dari gereja Kalau dari Ebenezer? gereja Ebenezer sebelah kiri. Kiri. Ya. Jadi tengok-tengok kiri terus ya dari gereja Ebenezer ya, tengok kiri-kiri terus gitu ya. Iya. Pokoknya tulisan Papua Mandiri Sentosa. Mandiri Sentosa. Nah, kami aktif juga kok di jualan di Facebook, di medsos kami sangat Apa aktif. medsosnya nih? Medsos. Kalau di Facebook itu El Sur Batik, sama juga di IG El Sur Batik juga. El Sur Batik. LSUR. Iya, Batik ya. El Sur Batik, ya. Oke, bisa update di situ juga, Iya, bisa bisa. tahu, mungkin langsung DM tanya atau Iya. kontak person ada nomor yang bisa dihubungi? Ada sih. Ada tapi tidak hafal ya. Iya, HP-nya ya. Oh iya, baik. Nanti mungkin bisa di Bisa, media ya, sosial di medsos saja lebih saja. mudah ya. Iya. Baik. Karena kebanyakan pelanggan kita tuh kita dapat dari medsos. Semoga program Manemna juga bisa memberikan Iya, daya pastinya. tarik tersendiri ya. Pasti. Artinya menjadi apalagi yang mungkin udah lihat di Facebook atau yang mungkin udah dengerin bisa langsung datang saja ya. Apa harapan yang ingin Mama Nona sampaikan dulu, kemudian nanti Edo sebagai owner, kalau Mama Nona sebagai perancang busana nih. Ya, harapan saya semoga El Sur Batik ini maju ke depan lebih baik lagi, dan untuk menjahit ya, mudah-mudahan saya bisa dapat peserta yang baru lagi. Oke, akan lebih puas gitu ya Puas, kalau ya. ilmu dibagi untuk Ya. orang-orang asli Papua, Ya. mama-mama Papua, anak-anak muda Papua. Bisa. Oke, terus? Itu yang harapan saya. Oke. Semoga usaha ini Mm-mm. lancar-lancar dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu harapan dari saya. Oke, baik, luar biasa ya Mama Nona. Kalau bisa orang-orang Ambon juga pesan di Mama Nona banyak deh. Oh, sebanyak Banyak gitu dari kan? keluarga besar itu. Keluarga besar ada komen ini. Keluarga besar Risa Masu ya. Iya. Oke, iya Risa Masu kayaknya banyak di Merauke juga di Merauke di mana tempat? di mana semua tempat ada. pasti ada ya kalau tadi bisa. sudah banyak komen. Betul. Aduh, mesti pesan untuk seragam Natal. Harus pesan seragam Natal ya. Iya. Baik. Saya juga berharap nanti kalau saya keluarga juga saya bisa pesan nanti ya. Kalau keluarga ya. Kalau Edo sendiri sebagai inisiator, sebagai penggagas ya, owner dari El Sur Batik atau dari Papua Mandiri Sentosa sendiri. Kalau harapan saya secara pribadi, kami mendapat dukungan luas dari semua masyarakat, terutama dari pemerintah, untuk menggunakan batik kami. Karena sebagian besar dari hasil usaha kami ini kami pakai kembali untuk program-program sosial kami di Papua Mandiri Sentosa. Oke. Karena ada masyarakat dampingan kami yang kami dampingi sudah hampir 2 tahun, termasuk anak-anak muda yang kami berikan intensif, tidak sepenuhnya gratis tapi intensif untuk mereka mengikuti program-program peningkatan kapasitas. Dan itu kami selama ini membiayai sedikit demi sedikit, kami bangun usaha kami supaya dia bisa hasil usaha itu bisa membantu itu. Jadi kalau dukungan semakin besar kepada unit usaha kami, berarti program-program sosial. Dukungan ini dari mana saja? Semua masyarakat. Semua masyarakat. Terutama ya mungkin dari pemerintah. Itu lebih bagus lagi lebih ya. bagus menggunakan produk kami. Jadi akan semakin menjadi wadah yang semakin mantap ya. Tujuannya supaya program-program kemandirian orang asli Papua yang sedang kami jalankan terus dijalankan berlanjut. Tidak terputus ya. Iya, betul. Tidak terputus. Baik. Edo, terima kasih ya. Terima kasih sudah juga, Kak bergabung sebagai owner dari El Sur Batik Papua Mandiri Sentosa, dan juga Mama Nona sehat selalu ya. Iya kan? Mama Nona ini makin menuju usia senja makin eksis nih kayaknya ya. Harus kuat ya, menjadi inspirasi juga dan semangat juga, dan bisa melahirkan perancang-perancang busana atau penjahit-penjahit khususnya mama-mama Papua ya. Sukses untuk El Sur Batik dan juga Papua Mandiri Sentosa. Ini kita lagi pajang, mungkin yang baru dengar nanti bisa nonton ulang di akun Facebook Manemna Show, atau nanti di YouTube kita juga nanti ada, nanti bisa dilihat seperti apa karya-karya yang sedang kita pajang di studio Manemna Pro 2, motif-motif dari adik kita Nobertus Abagaimu. Sukses untuk adik Nobertus Abagaimu juga. Dan sampai di sini Manemna Show merawat identitas selatan Papua lewat batik saya Kakak Frankie Wohel. Kita ketemu di Manemna Show, bercerita di edisi selanjutnya. Manemna Show.
Terima kasih kamu sudah mengikuti program acara Manemna Show. Bercerita di sini. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.